Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Marsanda dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang beriman kepada qada dan juga qadar. Pertama adalah definisi dari qada dan juga qadar. Pengertian qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah, sedangkan qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman ilahi. Yang kedua adalah hubungan antara qada, qadar dan juga ikhtiar. Qada dan qadar terdapat dalam rukun iman yang keenam, yang artinya kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Qadar adalah wujud nyata dari qada. Selanjutnya adalah dalil-dalil qada dan juga qadar. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 22-23 yang berbunyi ma'asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir likai la ta'sau ala mafatakula la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla untalin fakhur, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya dalam surah Al-Qamar ayat ke-49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnaha biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang keempat, rukun-rukun iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada ilmu Allah, meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan bumi ini yang tidak Dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan, dan juga mengetahui kondisi dan hal ihwan mereka yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat dalam surah At-Tolak ayat 12 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman, yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dari pencipta bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Beriman kepada penulisan takdir, yaitu meyakini bahwa Allah menulis dan mencatat takdir dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia di sunnah kauniyah yang terjadi di bumi. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan olehnya. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 70 yang berbunyi alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna zalika fi kitabi inna zalika 'alallahi yasir, yang artinya tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah baginya. Beriman kepada kehendak dan kekuasaan Allah, yaitu mengimani kehendak Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi manusia, meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan Dia tidak mampu, melainkan karena Dia tidak menghendakinya. Terdapat dalam surah At-Takwir ayat 29 yang berbunyi wa ma tasa'u
una ila ayyasa alallahu rabbul alamin, yang artinya dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki ilah, Tuhan seluruh alam. Iman kepada penciptanya, yaitu mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu, tidak ada khalik selainnya, dan tidak ada Rob semesta alam ini selain Dia. Terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-62 yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya adalah seorang siswi yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan, ia menjadi insinyur pertanian. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya adalah orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Misalnya kematian seseorang. Selanjutnya adalah larangan berdalih dengan qadar dalam kemaksiatan dan musibah, yaitu semua yang ditakdirkan oleh Allah selalu tersirat hikmah dan maslahatnya bagi manusia. Hikmah dan maslahat tersebut telah diketahui olehnya, sehingga tidak dapat pernah menciptakan kejelekan dan keburukan murni yang tidak melahirkan suatu kemaslahatan. Oleh karena itu, kejelekan dan keburukan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, melainkan dinisbatkan kepada amal perbuatan manusia. Sesungguhnya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah mengandung keadilan, hikmah, dan juga rahmat. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan, yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah kesalahan dirimu sendiri karena mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 78. Manfaat dari iman kepada qada dan qadar diantara lain, yang pertama menumbuhkan rasa syukur dan sabar, yang kedua mencegah sifat takabur, yang ketiga mencegah putus asa atau sifat mudah menyerah, yang keempat iman kepada takdir merupakan jalan yang membebaskan dari syirik, yang keenam menumpuk sifat optimis dan giat bekerja, yang ketujuh menenangkan jiwa. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia ini, yang baik maupun yang buruk, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yang kedua, menanamkan keteguhan untuk selalu berada dalam kebenaran dimanapun kalian berada, sehingga tidak mudah tergoda dan tipu daya yang menyesatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.